perkumpulan. Iya, ke konstitusi anggaran dasar rumah tangga tersebut ada konstitusi organisasi YNI tersebut gitu. Walaupun itu sudah ada kesepakatan, tapi tidak boleh melanggar, tidak boleh bertentangan. Ya kan logikanya gini, Pak Mahfud, yang namanya undang-undang, gitu ya, yang namanya perjanjian, gitu, itu kan katakanlah tadi yang kalau dihubungkan dianalogikan dengan perjanjian itu boleh dibuat oleh para pihak, ya asalkan tidak melanggar 3 hal. Oke, 1. Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Pertanyaannya, apakah kemudian itu tidak melanggar konstitusi anggaran dasar rumah tangga? Itu kan undang-undang buat perkumpulan anggota YNI atau YNI ya, melanggar dong. Ketertiban umum, ya iyalah, membuat gonjang-ganjing dunia persilatan. Iya sih, iya bener, jadi panas. Ya makanya kan itu kan berarti kan sudah 2 unsur terpenuhi. Katakanlah kalau kesusilaan itu kan sesuatu yang kemudian sangat absurd ya, karena itu berkaitan dengan sosial gitu ya. Itu juga sebetulnya sudah masuk ke situ. Jadi artinya kalau kemudian itu melanggar, berarti kan tidak bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan karena itu tadi mengganggu ketertiban di dalam perkumpulan itu sendiri. Nah, kalau bicara dasar hukum, cantolan hukum, tadi kan ada nggak dasar hukumnya? Nah, kalau dari kacamata Kang Udin nih, Kang Bro-Udin, antara UJN, ADART, dan Surat Kumham, dasar hukumnya kalau dilihat dari kacamata keilmuan, dasar hukumnya lebih kuat mana? Ya pertama sudah pasti kan kalau ujiannya disampingkan lah, karena kan ini muaranya kan ke sini. Semua kan muaranya ke sini. Mereka juga pakai pasal 82 ayat 5. ADART juga ada pasal 82 juga ayat 2 dan ayat 4 ya. Gimana Kang? Kalau dari kacamata itu Kang? Ya pertama kan kembali lagi bahwa dari zaman PJN Peraturan Jabatan Notaris pemerintah lah atau Gubernur Jenderal pada saat itu ya, yang kemudian bosnya kita notaris kan gitu ya, diangkat oleh Gubernur Jenderal kan. PJN juga mengatakan seperti itu. Representasi dari Gubernur Jenderal, Presiden lah kalau sekarang gitu ya, adalah kementerian kan yang membawahi notaris kan gitu ya. Betul. Kita tidak menyangkal itu, tidak katakanlah tidak anti dengan itu gitu ya. Kita sudah jelas memang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh menteri kan dia Kementerian Hukum dan HAM. Dulu Menteri Kehakiman kan gitu ya. Tapi yang kemudian kita kritisi itu adalah terkait dengan intervensi atau campur tangannya pemerintah di dalam hal ini gitu loh. Campur tangan seperti apa? Itu menurut saya adalah bentuk campur tangan yang tidak soft. Katakanlah tidak soft, tidak poin apa yang mana yang tidak soft? Yaitu tadi kalau kemudian dia mengatakan harus mengesampingkan anggaran dasar rumah tangga, ya buat apa ada anggaran dasar rumah tangga gitu ya? Itu kurang soft. Padahal bukan kurang, tidak soft, gitu ya. Jadi artinya kalau kemudian memang mau mengintervensi, ya ada aturan dulu dong. Permennya tadi. Iya. Kalau kemudian 82 ayat 5-nya sudah ada permennya, ya kemudian kan itu dibahas dong. Bagaimana kemudian bentuk pengejawantahan dari yang disebut sebagai Kementerian Hukum atau negara sebagai pembina dan pengawas. Betul. Supaya apa? Supaya ada cantolannya jelas gitu loh. Apa yang dilakukan itu apakah kemudian berdasar hukum atau tidak? Karena kembali lagi negara kita itu adalah negara hukum. Negara hukum itu tidak cerita hanya bahwa negara itu berdasarkan hukum ansih gitu loh. Tetapi di dalamnya adalah negara hukum itu tidak didasarkan oleh kekuasaan semata. Betul. Setuju. Iya, karena ada dasar hukumnya, harus ada cantolannya. Persis. Makanya sebetulnya apa yang saya sebutkan atau apa yang saya sampaikan di dalam tulisan saya melalui Jawara itu adalah sesuatu yang simple, sederhana, tetapi semuanya itu memang jelas, tap on tap gitu loh. Poin per poin itu jelas gitu loh, bahwa memang itu harus kayak gitu. Bagaimana kemudian timbulnya persoalan itu dari penentuan tempat kongres yang sebetulnya sudah ditentukan. Kemudian ada diinikan oleh KDK gitu ya, yang sebetulnya KDK itu sendiri masih sangat masih sangat debatable, walaupun ada di dalam anggaran dasar rumah tangga gitu ya. Tapi menurut saya memang caranya yang tidak sesuai dengan hukum gitu ya. Nah, kemudian berlanjut dengan KDK kedua, ketiga, kemudian ada Rembuk Nasional, kemudian masuk ke dalam konteks tempat kongres dan seterusnya. Itu kan sebetulnya rangkaian yang tidak terpisahkan. Iya, betul. Yang ujung-ujungnya adalah merupakan harus diselesaikan oleh organisasi sendiri.
Hmm. Jangan kemudian intervensi atau campur tangan dari pihak walaupun pemerintah ya, walaupun dalam hal ini pemerintah, tapi kan bukan berarti kemudian negara kita itu adalah negara kekuasaan. Ya, betul, setuju. Betul. Nah, Kang Bro, ini kan surat ini sudah beredar, bahkan sudah ada penekanan dari sambutan, ya kan gitu loh. Bahkan ada satu itu masalah waktu, masalah perpanjangan. Satu permasalahannya kan itu diperpanjang sampai Agustus. Nah, kalau dari kacamata Kang Udin seperti apa tuh? Ini Kumham mengakui tetap PP itu sebagai tetap berlaku sampai bulan Agustus. Ya sebetulnya kan kalau terkait dengan itu saya udah dari awal juga mengatakan bahwa yang namanya PP pertama itu gitu ya sudah sangat jelas sebetulnya adalah PPIN itu harusnya sudah berakhir di tahun 2022 kan. Bulan Ya, Mei. Mei. Ya, betul. Nah, bulan Mei itu karena apa? Karena Kongres di Makassar itu 2009, 3 tahun itu berarti kan di tahun 2019. 2019, sorry. 2019 ke 2002. Ya, Oke. 3 tahun. Kalau kemudian mau memperpanjang, ya buatlah PLT kan. Supaya siapapun ya, atau katakanlah misalkan ketua umum yang sekarang di PLT kan waktu itu gitu ya, nggak ada masalah. Dan dia menjabat lagi sebagai PLT. Iya, sampai dengan Kongres dilaksanakan, Kongres dilaksanakan. Kalau sekarang kan tidak ada cerita itu, sementara kemudian ketua umum itu ditentukan oleh kementerian dalam tanda petik ya, diperpanjang, diakui. Ya itu kan dengan kata lain kan, diakui. Nah, dia apakah merupakan lembaga yang mengangkat seorang ketua umum atau bukan? Kalau Pak Widi kan jelas gitu ya. Kalau saya kan memang lihatnya landasannya itu kan. Mungkin sebetulnya pendapatnya senada kan. Iya, betul. Tapi yang jelas kita tentu harus kembalikan lagi kepada anggaran dasar rumah tangga. Bagaimana kemudian menentukan seorang ketua umum, menentukan ketua itu sendiri gitu ya. Ketua umum, ketua pengwil kan gitu ya. Kan melalui Kongres. Kongres, komporwil, Iya. Nah sekarang apakah memang sudah selayaknya dengan surat dari Kumham dari kementerian tetap diakui sampai Maret? Iya. Dengan landasan apa dia kemudian mengakomodasi itu? KDK dan Kelompok Nasional. Iya makanya itu kan dari situ juga kembali lagi. Berarti kan apakah kemudian anggaran rumah tangga mengakomodasi itu? Nggak ada. Apalagi kemudian di dalam statementnya dinyatakan mengesampingkan anggaran rumah tangga. Itu yang surat terakhir baru itu. Iya, itu kan disebutkan. Saya juga dengar juga sih dan di dalam hukum online gitu ya disebutkan juga bahwa mengesampingkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya berarti kan sudah tidak dianggap lagi itu. Berarti ya ini dianggap nggak ada gitu. Ya kalau dengan kata lain ya, dengan kata lain kalau dia udah mengatakan bahwa saya mengesampingkan, waduh, ya itu menurut saya langkah yang menurut saya tidak pas. Kang, apa yang perlu dilakukan dalam artian gini? Ini kan semakin simpang siur. Bahkan ada banyak bukan opsi ya, banyak pendapat. Loh, ini kan menteri yang memberikan satu sisi menyatakan, ini kan menteri yang menyatakan. Dirjen loh, pembina loh, pembina kami, pembina notaris loh, menyatakan begini. Nah, satu sisi, kalau melihat dari aturan yang tadi Kang Udin jelaskan, itu bertentangan. Nah, apa langkah baik untuk penyelesaian kesimpangsiuran ini secara ya sebetulnya kalau kita mau beritikat baik gitu ya, artinya baik dari masyarakat kata Notaris Indonesia dengan pengurus, dengan kementerian itu duduk bareng. Oke. Ya duduk bareng untuk kemudian menyelesaikan kemelut ini gitu loh. Jadi hindari atau katakanlah lepaskan ego masing-masing dulu. Semua pihak. Semua pihak. Nah, dicapai kata sepakat. Nah, baru kemudian kita lakukan KLB.